pernah banget. Aku pernah satu hari gak tidur terus paginya langsung kuliah. Sampai sekarang di kampus tuh aku ada aja tahu haters. Karena kita cuman punya dua tangan gitu ya, udah kita tutup telinga aja gitu ya. Nggak bisa nutup mulut orang lain gitu kan. Nggak Betul. bisa. Bisa, tapi pakai uang. Halo guys, selamat datang di Pajama Story. Sekarang kita mau ngapain nih, Del? Kita sekarang mau berbincang sedikit tentang how to be independent girl. Tentunya. Kenalin dulu, di sini ada aku Rara, Aku Adele, dan tentunya kita ada bintang tamu yaitu Cantika. Yeay. Nah, gimana nih? Sekarang kamu kesibukannya apa aja nih? Kamu bisa kenalin diri dulu, terus kesibukannya apa? Halo, aku Cantika. Sekarang aku sibuk kuliah sih. Masih semester 5, kuliah sambil kerja untuk kuliah gitu. Jadi kamu kerja untuk kuliah gitu. Iya. Oh, keren banget. Nah, kamu berarti kamu sekarang semester berapa? Semester 5. Semester 5. Terus di kerjaan kamu sekarang tuh kamu apa kerjanya? Kebetulan kan aku semester 5 di Unpas ini ngambil ilmu komunikasi. Jadi hubungannya masih tentang ya nggak jauh dari entertain. Dari komunikasi lah ya, masih nyangkut paut gitu. Terus waktu di kampus nih aku pernah lihat kamu di satu organisasi itu ya? Apa? Organisasi apa? Apa nih? Kamu ikut organisasi juga nggak di kampus? Ikut, tapi bukan organisasi yang kayak himpunan yang di dalam gitu loh. Gimana tuh ceritain tuh? Di kampus, tapi kebetulan aku masuk dari HIPMI PT Unpas, Himpunan Pengusaha Muda. Oh, keren. Oh, jadi tuh kamu emang mau gitu jadi pengusaha gitu nantinya gitu? Setelah dari lulus kuliah gitu? Iya. Harus. Wow, menarik banget ya. Tapi boleh nggak sih di-share nih pengalaman kerja apa yang udah kamu lakuin gitu? Yang kayak menarik gitu buat diceritain ke teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Mungkin kalau pengalaman kerja, kebetulan aku sih hobi yang aku jadiin pekerjaan gitu dari umur. Jadi dari umur 13 itu aku udah jadi modeling kayak gitu. Terus aku juga acting, syuting. Tapi kalau untuk yang dijalani sih kebanyakan syuting. Waktu umur 15 sampai 20 tahun itu kebanyakan aku syuting walaupun kayak cuman jadi peran-peran belakang atau film-film yang digarap sama industri-industri yang masih kayak kecil gitu. Tapi ya menarik lah ya. Menarik, bagus loh. Iya, maksudnya kayak di umur kamu yang sekarang ini gitu, kamu udah memberanikan diri untuk mengambil langkah yang besar gitu. Selain kuliah, kamu juga bekerja gitu. Tapi kamu capek nggak sih? Maksudnya kayak ada sisi kayak capeknya nggak sih? Sebagai apalagi kan kamu perempuan gitu, harus ngeluarin tenaga ekstra gitu ya. Harus kuliah juga, terus harus kerja juga. Capek nggak sih maksudnya? Kalau dibilang capek mungkin capek. Cuman ya selagi kita masih bisa, Masih muda ya. iya masih muda. Karena menurut aku tuh kayak Gen Z sekarang banyaknya kayak mengisi hal-hal kayak ngopi kayak gitu-gitu. Menurut aku kayak habisin waktu. Kecuali ngopinya kayak bahas yang lain gitu ya. Kayak gitu. Jadi menurut aku selagi masih muda, coba aja. Entah kita jadi apa. Jadi segala bidang aku coba, dari mulai olahraga, nyanyi, acting, modeling, semuanya aku coba. Kalau misalkan olahraga itu kamu apa? Biliar. Kebetulan waktu itu aku sempat ikut turnamen. Oh gitu. Jadi semuanya dong. Harus dicoba Semuanya. Karena masih kayak Mumpung masih muda ya, sambil cari-cari nyamannya di mana gitu. Berarti ini mah kayak
mencari jati diri gitu ya, Betul, sambil gitu ya, maksudnya iya. biar nanti pas kamu udah lulus nih kuliah, kamu tahu nih kayak passionnya mau di mana gitu. Tapi kalau misalnya kan kamu juga ikutan organisasi pengusaha juga, nah itu tuh kayak kesibukannya apa aja sih? Bahas apa aja gitu? Kalau pengusaha muda tuh sebenarnya di dalamnya tuh belum tentu semuanya pengusaha ya. Oh gitu. Belum tentu. Tapi ada beberapa yang mereka udah basic punya usaha dari keluarga atau bisnis kayak gini, misalkan UMKM kayak gitu-gitu. Jadi di dalamnya itu kita belajar gimana jadi seorang pembisnis yang dari dasar, dari nol, dari mulai cara membranding produk. Misalkan kita punya produk, cara membrandingnya seperti apa. Gitu. Tapi selama kamu ngejalanin kesibukan kamu ini nih, pasti ada suka dukanya dong. Iyalah. Namanya Iya kehidupan sih, Del, iya. pasti ada aja. Bener-bener. Kadang di bawah, kadang di Bandung. Di mana? Suka dukanya kira-kira apa sih gitu? Suka dukanya mungkin aku kan juga sebenarnya di Bandung sendiri. Kamu aslinya di mana? Aku tuh ada rumah di Sukabumi karena dulu papa sempat di Sukabumi aktifnya nyalek kayak gitu-gitu. Terus papa udah nggak ada, mamaku di Sukabumi. Terus aku kayak merantau ke Bandung. Tapi sebenarnya aku lahir di Bandung. Oh, Cuman rumah tuh di sana. Oh iya, pindah Terus gitu mama, ya. mama juga orang Palembang, jadi agak ya sendirian aja. Jadi kamu di sini sendiri gitu? Sendiri. Sama siapa dong? Kecuali nanti kalau udah nikah. Oh iya. Oh iya, iya sih. Ya ini ya tadi suka dukanya apa? Belum dijawab Ya, tadi. suka dukanya karena aku sendiri, sedih aja Sendiri. gitu. Iya. Oh, iya. Karena kan kalau misalkan lagi capek kerja tuh biasanya kalau misalkan emang orang-orang yang punya keluarga tuh pasti kayak enak gitu, ada tempat pulang. Tapi kalau aku kalau capek sendiri, senang sendiri. Enggak deh, senang rame-rame, capek sendiri. Iya sih. Merenung ya di kamar Emang itu kayak gitu gak sih, maksudnya Iya. kebanyakan wanita tuh kayak gitu, ngerasa kayak apa sih, kerja capek dirasain sendiri, tapi kayak senang-senang tuh bareng sama yang lain gitu. Giliran giliran sedih sendirian gitu, nggak ada tempat buat pulang. Tahu-tahu nangis saja. Tahu asam lambung. Oh iya. Iya Itu lagi. sih penyakit remaja. Iya, gitu. Nah, terus selama kamu kerja ini tuh pernah kewalahan gak sih, kayak keteteran gitu? Kadang kan kamu juga ini kuliah sambil kerja, terus belum lagi ngelakuin aktivitas lainnya gitu kan? Pernah banget sih. Maksudnya kayak ada di titik kayak gue capek banget. Iya. Iya. Pengen udah gitu, break dulu udah gitu. aja deh gitu, maksudnya kayak udah deh kuliah, udah deh nanti, atau kerja deh nanti gitu, atau organisasi nanti gitu, tapi kayak gimana gitu dari kamu? Pernah banget, aku pernah 1 hari gak tidur terus paginya langsung kuliah. 1 hari nggak tidur. 1 hari gak tidur terus langsung kuliah, terus kegiatan lagi sampai malam, baru malam keduanya baru bisa tidur. Pernah hektik gitu. Secapek itu berarti. Capek banget. Tapi aku pribadi sih sebenarnya senang ya, apalagi kita masih jiwa-jiwa muda gitu. Karena menurut aku kayak daripada kita diam untuk overthinking, mendingan kita capek untuk bekerja gitu, dan kita dapat hasil gitu. Gitu sih. Tapi ini yang ngomong-ngomong kan ini ada ini nih ya, maksudnya dimakan gitu, sambil dimakan, maksudnya jangan Boleh. capek Kan tadi. Aku minum ya. Makan Del. Yuk makan guys. Dimakan. Mau tidur, makan dulu ya. Enak deh. Ini kita sebenarnya bangun tidur apa mau tidur sih? Ini mau tidur nggak sih? Mau tidur ini. Mau tidur nggak sih? Terus apa lagi nih? Nah, tadi kan aku nanya soal keteteran ya. Sekarang kalau tips dari kamu itu gimana sih nanganin cara biar nggak keteteran itu tuh? Sebenarnya aku pribadi sih belum bisa mengatasi. Tapi aku ada beberapa tips mungkin. Apa tuh? Jangan banyak buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi misalkan kalau misalkan sudah kegiatan A, ngampus, nggak usah ngopi deh, pulang istirahat gitu. Dengerin maksudnya. Apalagi terutama semester tua ya. Semester tua itu skripsi pertama, oke? Jangan ya, Mbak. ada ngopi, boleh ngopi tapi kecuali sambil ngerjain skripsi. Nah itu. Nah buat adik-adik tingkat tuh kalau misalkan mau ngopi, sekalian juga bahas tugas. Maksudnya jangan sampai lu ngopi aja gitu ya. Maksudnya sambil melakukan hal-hal Ngopi yang tapi tidak ada hasil. Iya. Itu jangan sampai ya. iya itu. Jadi
nggak apa-apa ngopi kok, banyak coffee shop di Bandung gitu ya, tapi Yes. kayak sambil melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Betul. Nah, kan kamu aku kembali lagi gitu ya. Kamu kan memutuskan untuk di Unpas dan ngambil ilmu komunikasi gitu. Nah, alasannya tuh kenapa sih ilmu komunikasi gitu? Karena komunikasi itu adalah bahan utama sih menuju apa ya, menurut aku kayak komunikasi itu segalanya menurut aku ya. Terus juga di dalam komunikasi kan bercabang ya, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Ada public speaking. Betul. Public speakingnya maksudnya lebih mendalam gitu. Terus kita ada politik juga. Terus juga di bidang entertainnya ngena banget di aku sih. Jadi aku memutuskan untuk ilmu komunikasi ya karena sesuai sama Cocok passion lah ya. aku, ya. Karena kamu juga, karena di Cantika juga kan udah sering berkecimpung di dunia entertain dan udah pasti dia pasti bakal lebih condong ke ilmu komunikasi karena itu pentingnya ya. Iya. Nah, Itu yang poinnya. itu pentingnya. Yang mau masuk entertain, yang suka entertain, yang suka fotografi, masuk ilmu komunikasi. Itulah. Fisik Unpas. Yes. Itu bagus ya bridgingnya Kak. Bagus ya. Bagus ya. Nah, terus dari aku nih, kalau misalkan menurut kamu prioritas yang utama tuh apa sih, kerja atau kuliah sebagai mahasiswa? Nah, untuk saat ini ya, Untuk saat ini atau semuanya jadiin prioritas gitu. Iya, menurut kamu nih buat sekarang prioritas tuh yang mana sih? kuliah. Kuliah. Kenapa tuh kuliah? Karena ya aku kerja untuk kuliah. Iya ya, balik lagi kayak yang Balik tadi lagi ya. kayak yang tadi. Karena pendidikan nomor satu. Nomor satu. Betul. Bener sih. Maksudnya kan ada gitu di luar sana kayak yang jadiin dia kuliah sambil kerja tapi kerja gitu yang jadi prioritasnya gitu. Karena udah dapet duit. Tapi sebenarnya nggak masalah juga buat teman-teman yang lain mau kayak gitu juga ya nggak masalah Nggak gitu. masalah. Nggak masalah Karena sih. Cuma pilihan masing-masing. Tergantung sih. Beda Tergantung. prinsip. Iya. Terus kayak sekarang kamu berarti kesibukannya selain kerja gitu? Maksudnya kerja kamu tuh full time kah atau part Enggak, time atau? jadi aku tuh as a content creator di satu manajemen gitu di Bandung. Terus juga aku ngambil live streaming gitu. Banyak Jadi ya. banyak ya. Banyak. Jadi kerjanya, maksudnya itu kerjanya ada jadwalnya atau gak nentu? Gak nentu. Jadi kayak makanya aku bilang kayak bisa aku satu hari tuh nggak tidur tuh mungkin karena beberapa hal yang harus digarap. Tiba-tiba aku harus edit inilah, terus tiba-tiba aku harus ketemu inilah, aku harus live streaming apalah gitu. Kalau jadwal gak nentu gitu berarti lebih capek ya? Lebih capek karena kita susah nyesuaiinnya aja gitu. Iya. Kadang kan jadi ganti-ganti gitu. Jadi jadwal juga nggak nentu gitu kan? Kalau kerja yang kayak misalkan di jam gitu, misalkan di coffee shop nih jam 5 itu kan tentu ya. Jadi kita bisa iniin. Tapi kalau aku tuh bener-bener rancu. Oh. Gitu. Kenapa tiba-tiba diem ngantuk ya? Iya, udah malam soalnya. Jadi kayak pikirannya kemana-mana nih gue. Oh ini malam? Iya. Oh iya malam ya. Lah sekarang udah jam 8 kan? Oke. Apa lagi, Ra? Apa kreatif? Apa nih? Mojang. Jadi kamu juga ikut mojang juga? Enggak, jadi aku tuh apa sih namanya? Aku mojang waktu di kota aku sih Sukabumi. Terus ke tingkat Jawa Barat tuh aku nggak kepilih karena bahasa Sunda aku yang kurang ya. Bahasa Sunda aku. Terus kalau untuk pageant sih mojang Putri Batik waktu itu. Terus kalau untuk yang sekarang mungkin brand ambassador ini Visip. Brand ambassador Visip. Kalau untuk mojang yang baru-baru mungkin mojang angkatan. Kemarin aku mojang angkatan. Nah, itu kan kamu jadi mojang, terus kerja juga. Terus udah gitu kamu kuliah juga. Sedangkan kerjaan kamu tuh Jadwalnya nggak nentu. nggak nentu gitu. Terus kayak kamu ada tips gak sih buat kayak bagi waktu antara semuanya itu tuh? Maksudnya kayak entah kamu bikin apa sih itu namanya?
time Jadwal plan manajemen. kayak gitu, atau ada yang ngatur apa semuanya kamu yang ngatur sendiri gitu? Sendiri. Kalau untuk ngonten sih, jadwal ngonten kan diaturnya sama manajer kantor kan. Kalau untuk brand ambassador itu kebetulan aku udah ada di 1 tahun jadi brand ambassador Visip. Kebetulan kalau kayak gitu tuh jadwal photoshootnya tuh kayak setiap mungkin 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, jadi nggak terlalu ribet. Terus kalau misalkan untuk mojang angkatan kan itu cuman kayak gelar doang, maksudnya kayak selempang doang. Kalau untuk di kampus juga tidak terlalu aktif, jadi menurut aku kalau untuk mengatur jadwal kayak gitu mudah-mudah aja sih. Cuman rancunya ketika semuanya bersamaan gitu, jadwal photoshoot, jadwal konten. Nah itu kak, Kalau kayak tabrakan kayak gitu nih, kamu gimana, apa yang diprioritasin? iya gitu. Kampus tetap Kampus. karena kalau misalkan konten-konten biasa masih bisa besoknya, Tapi aman aja. aman aja. Jadi kamu kalau misalnya setiap dapat jadwal dari kantor atau apa, lihat juga jadwal dari kampus gitu ya? Iya. Jadi kayak biar nyesuaiin gitu ya? Ya kayak hari ini, aku melihat jadwal dulu. Oke. Thank you banget loh, maksudnya kayak dengan kesibukan kamu yang banyak itu, kayak kamu masih menyempatkan untuk kuliah gitu, untuk datang-datang ke acara-acara kita ini ya, tentunya. Sangat spesial, makanya bintang tamu sekarang kita tuh spesial banget guys. Iya, karena biar kita tahu juga gitu ya, maksudnya kehidupan mahasiswa yang bekerja itu seperti apa gitu, apalagi seorang wanita. Nah, kan kadang tuh kita tuh kayak dalam tanda kutip kita tuh perempuan gitu ya, jadi kayak tenaganya tuh cuma sedikit gitu loh, terbatas gitu kan. Nah, maksudnya ada gak sih kayak dari lingkungan kamu atau apa kayak atau dari lingkungan kamu sendiri gitu mendukung 100% kah kamu untuk memilih semua jalan itu, atau misalkan kayak ada yang khawatir atau kayak gimana gitu? Lingkungan aku ngedukung banget, terutama mama ya. Mama sama ya ada di belakang aku masih ada kakak-kakak aku, ngedukung banget sampai aku ada di titik ini. Mereka selalu support, dan aku kadang juga jarang pulang nengokin mama gitu 2 bulan, kayak 2 bulan sekali. Tapi dia benar-benar ngerti gitu, kayak gak apa-apa, yang penting kamu sehat, kayak gitu-gitu sih. Ini butuh tisu gak sih? Enggak ada musik itu. Nanti ada musik. Nanti ada musik ya, nanti ada musik. Editor tolong ya, nanti ada musik. Bercanda gitu. Kayak gitu ya. Tapi kamu tadi kamu nyinggung punya kakak gitu kan? Nah, berarti kamu anak berapa dong? Aku anak terakhir. Oh my god. Bungsu dong. Kakak aku tuh udah pada yang satu merit, yang satu mau merit gitu. Jadi bungsu tulang punggung gitu. Kamu kapan meritnya? Boleh yang nonton dicari, komen di bawah. Yang mana deh? Yang minat langsung DM aja ya. Komen di bawah. Gitu ya. Jadi maksudnya orang tua juga dukung kamu gitu ya? Dukung dong. Pasti ya, namanya orang tua. Ada aja tapi ada aja, maksudnya ada aja yang maksudnya yang bertentangan gitu loh. Maksudnya. Ada juga yang ngedukung. Gitu. Dan tapi untungnya orang tua kamu tuh yang ngedukung gitu ya. Iya. Tapi kamu merasa khawatir nggak sih kalau misalnya kerja gitu ya? As kamu perempuan gitu, maksudnya kayak kamu sebagai perempuan gitu, apakah kamu ada kekhawatiran kah gitu? Dalam hal apa nih? Maksudnya dalam dunia pekerjaan kamu gitu, maksudnya kan tadi gitu, perempuan kan cenderung si tenaganya tuh terbatas. Maksudnya kayak ada nggak sih dari teman-teman atau sekitar kamu kayak meragukan, dalam tanda kutip meragukan kamu gitu, maksudnya bekerja sebanyak itu gitu? Banyak lah, underestimate ya. Banyak lah pastinya, kayak emang bisa gitu. Banyak, cuman balik lagi ke moto hidup sih, takut itu pilihan, bahaya itu nyata. Jadi kalau misalkan takut ya pilih aja. Kalau kamu nggak milih ya, kalau misalkan nggak milih ya gimana lagi gitu, harus dipilih. Betul, iya benar. Betul apa Del, kok kamu kayak ngantuk gitu Del? Iya, aku udah ngantuk banget. Ini karena udah malam jadi kita ngantuk ya. Sama baju kita juga udah PW banget nih, udah tinggal tidur gitu kan. Betul.
ya ditemani dengan apa nih? Morning ini? Morning. Aduh, kamu juga ngantuk kan, Ra? Iya sih. Iya sih. Itu juga udah ketawa aja. Ketawa-ketawa aja nih di belakang kamera. Morning. Itu yang sebelahnya apa dong, Night? Enggak dong. Ini apa? Bray. Bray, makaroni bray. Keren banget. Enak Gue kira pisang, tapi lucu sih. Unik ya? Iya. Unik banget. Oh, ini pisang. Ini bukan pisang. Iya, ini makaroni, tapi kayak bentuknya pisang nggak iya. sih? Maksudnya sekilas. Aduh, Ra, gimana sih, Ra? Udah. Lanjut. Ngantuk. Sorry. Nah, Apa lagi nih, Ra? apa? Hah? Jadi aku yang bingung guys. Iya. Apa lagi ya? Nah, kamu kalau misalkan di kuliah gitu, maksudnya kayak ada ini nggak? Maksudnya kayak teman yang bisa kamu ajak sharing gitu, deep talk gitu. Kok ada banget. Aku di kampus nih ada 3 sahabat aku, sama aku 4. Mereka tuh yang tahu aku kerja gitu. Jadi kadang ya si teman aku nih namanya Maudi. Maudi, hai. Dia tuh selalu nge-backupin kayak tugas aku. Kadang kalau misalkan aku kayak capek banget terus kayak, ih udah Ken, kamu harus kuliah, kamu tadi absennya udah 3 kali sakit, nanti berkurang IPK gini. Sumpah kita butuh temen yang kayak gitu. Tapi iya emang Maudi, kayak ayo kita temenan. Maudi, ayo kita nih, gue aku ada boy nih. Terus April ada juga Abil, terus mereka semua selalu support aku. Emang tapi bener ya, kalau misalnya kita di kehidupan tuh emang seenggaknya tuh ada satu orang atau segelintir orang yang bisa kita ajak cerita gitu. Betul. Apalagi kita, maksudnya dalam arti dia baik banget, maksudnya mau kayak nge-backup tugas kamu, terus kayak ngingetin kayak gitu. Itu keren sih, maksudnya buat teman-teman buat teman aku di luar sana. Nah, Tolong. Ini bukannya teman-teman kamu kak? Nah, iya ini juga teman aku. Maksudnya teman-teman aku pokoknya di luar sana yang merasa teman aku. Terus kayak gitu. Tapi nggak harus ngerjain tugas teman. Iya, nggak harus ngerjain tugas, maksudnya kayak kita saling gitu Saling ya. ngingetin. saling sharing aja. Tapi berarti sekarang kamu kan semester 5 nih ya? Kamu pernah nemu gak sih teman dalam tanda kutip? Maksudnya kan dunia perkuliahan tuh terkenalnya temannya pada fake semua ya. Oh. Nah, kamu pernah nemu gak sih? Gitu. Soalnya itu pengalaman lah sama aku gitu. Aku sebenarnya pernah banget lagi, karena kan aku orangnya aktif ya. Aku orangnya berani. Aku tuh kalau misalkan tidak sependapat, aku bisa speak up. Jadi aku bukan tipikal orang yang kayak nggak setuju tapi kayak diam deh. Apa tuh Iya, namanya? iya aja gitu Iya, ya. iya aja. Apa sih? People pleaser bukan? Iya, pokoknya Iya, aku orangnya tuh kayak, menurut aku kayak misalnya aku punya pendapat nih, ya aku ungkapin. Nah, jadi banyak orang-orang yang kayak sebenarnya agak kaget gitu ngelihat, kok lu cewek lo berani sih nggak iniin pendapat. Dari situ banyak juga orang-orang yang malah jadi apa nih? Gak suka Iya, julid gitu banyak. Cuman aku tuh bukan tipikal orang yang suka mendengar orang yang kayak gitu. Jadi bagus. aku kayak ya udah cuek aja. Bahkan sampai sekarang di kampus tuh aku ada aja tahu haters, sampai dia komen-komen di TikTok aku, terus dia nge-DM aku, terus dia kayak pokoknya ngomong-ngomong aneh-aneh gitu. Siapa ya? Pokoknya anak kampus. Oh my god. Tapi emang Ada sih maksudnya beberapa. meskipun kita hidup gak dalam dunia entertain pun, kita bakal tetap ada yang punya gak suka haters gitu. ya, namanya itu mah manusia. balik lagi sih, maksudnya tergantung kita menanggapinya kayak gimana nggak sih? Maksudnya Betul. kan karena kita cuman punya 2 tangan gitu ya, udah kita tutup telinga aja gitu ya. Nggak bisa nutup mulut orang lain gitu kan? Nggak bisa. Bisa, tapi pakai uang. Iya, karena uang adalah segalanya. Ya. Sih, bener Bisa sih. tuh dipotong buat TikTok, bisa tapi pakai uang. Oh gitu. Nah, berarti kamu juga suka ini dong, suka bikin konten-konten di TikTok gitu? Suka dong. Oh gitu. Cantumin TikToknya di sini. Follow. Apa namanya? Cantikane. Nah, Cantikane. Terus Instagramnya apa? Cantikane. Oh ya, di sini. Follow. Editor Follow. tolong. Yang mau jadi pacar cantikan. Ngerjain editor. Iya, aku jomblo. Tuh. Oh, jadi ajang podcast ini tuh sebenarnya Enggak. Iya, oh iya, ajang pencarian ya.
Tapi kita balik lagi ke dunia perkuliahan ini. Maksudnya semester 5 ini kan sibuk kan? Maksudnya sibuk-sibuknya gitu ya. Kamu ini nggak sih maksudnya kayak ada ngerasa kayak pengen apa? Pengen rest aja gitu maksudnya. Maksudnya kayak dalam artian tuh kayak ada waktu kamu untuk mencari hiburan kamu tuh kayak gimana? Widih, hiburan. Nggak, aku ngerasa cukup-cukup aja sih kalau untuk istirahat ya masih bisa di hari Sabtu atau hari Minggu. Main sama teman masih bisa di hari Sabtu. Karena kan hari Senin sampai Jumat full kuliah gitu. Masih menikmati. Oh, kalau di weekend tuh libur berarti semuanya break. Libur enggak semuanya. Maksudnya menurut aku segini tuh masih santai. Karena aku bukan Raffi Ahmad. Oh iya. Iya kan? Yes. Karena ada yang lebih capek daripada kita. Jadi kayak ya udah, masih menikmati hal-hal yang masih bisa aku nikmati. Enjoy the moment ya. Yes. Jadi sebenarnya tuh ya kuliah sama intinya tuh ya dari perbincangan kita dari tadi tuh sebenarnya kuliah, kerja dan kesibukan-kesibukan yang lainnya itu tuh sebenarnya gimana caranya kita time management nggak sih? Betul. Sebenarnya kayak kalau kita meskipun kita masih belajar ya tentunya kita selain kamu kita juga semua pasti masih belajar gitu. Tapi kan tetap aja gitu kita kan tahu kapasitas diri kita sendiri gitu. Jadi kayak kapan kita harus istirahat, kapan kita harus memulai lagi gitu. Nah, ada nggak sih pesan dan pesan buat teman-teman semua mahasiswa yang di luar sana yang nonton ini gitu ataupun bukan mahasiswa sekalipun yang kayak kerja juga maksudnya melakukan satu aktivitas dalam waktu bersamaan banyak aktivitas dalam satu waktu gimana sih ngomongnya nah gitu ya nah gitu pokoknya itu gimana pesannya buat kalian nih yang semester 1, 2, 3 atau yang baru mau masuk kuliah atau anak SMA yang baru mau masuk kuliah, menurut aku coba semua yang kamu mau. Anak himpunan, masuk himpunan, coba jangan pernah kayak capek kamu pulang malam. Nanti kamu bakal kangen momen-momen dimana kamu pulang malam kayak benar. gitu. Daripada kamu gabut di kosan overthinking, bikin pikiran kamu apa yang kamu pikirin itu karena akan menjadi sesuatu. Lebih baik kamu sibukin diri kamu, entah itu dengan berhimpunan, entah itu dengan hangout sama teman-teman atau ngopi, tapi ngobrolin hal-hal yang penting, bukan ngomongin orang gitu. Iya, benar. Jadi tetap melakukan hal-hal yang positif, terus tetap coba hal-hal baru karena ya enjoy the moment. Enjoy the moment. Yes. Karena kita masih muda gak sih, jadi kayak harus melakukan lagi? banyak aktivitas gitu loh, biar kayak tahu Pokoknya kesukaannya jangan apa. takut, apalagi anak komunikasi ya. Iya. Jangan pernah takut mencoba hal-hal baru, karena menurut aku hal-hal baru atau pengalaman kakak itu adalah pelajaran terbaik untuk kedepannya. Nah itu. Ternyata udah agak kerasa banget ya kita udah ada di penghujung acara gitu. Iya, ngantuk banget. Udah nggak sih? Karena ini udah malam juga, jadi kita udahin aja nggak sih? Yuk, kita Yaudah, bobo yuk. Kita tidur aja. Yaudah, Bye-bye. Dadah semua.